Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roman sama MSC dalam renungan pada hari Kamis biasa pekan ke-30. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saudara, hari ini kita mendengar dua teks yang luar biasa kuat. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan dari Injil Lukas. Paulus berseru dengan penuh keyakinan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Ini bukan sekedar kalimat penghiburan, tetapi sebuah deklarasi iman. Paulus menulis ini bukan dari tempat yang aman, melainkan dari pengalaman penderitaan dan penganiayaan. Namun ia tahu satu hal yang pasti. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 39. Yesus dalam Injil juga menyingkapkan kasihnya yang tak tergoyahkan kepada Yerusalem. Meski kota itu menolak para nabi dan bahkan akan menolak dia sendiri, Yesus tetap menangis dan berkata, "Berapa kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya." Lukas 13:34. Bayangan kasih seekor induk ayam ini sangat lembut, penuh perlindungan dan pengorbanan. Inilah wajah sejati Allah. Bukan Allah yang menghukum dari jauh, tetapi Allah yang melindungi dari dekat. Santo Yohanes Chrysostomus menulis, kasih Allah bukan sekadar memberi yang baik kepada kita, tetapi menanggung segala keburukan kita. Dan Santa Katarina Siena berkata, kasih Allah itu seperti api yang tak bisa dipadamkan, bahkan oleh lautan dosa manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dunia kita hari ini penuh dengan hal-hal yang bisa membuat kita takut. Penyakit, kegagalan, bahkan penolakan dari orang-orang yang kita cintai. Namun iman kita tidak diukur dari seberapa besar masalah yang kita hadapi, melainkan dari seberapa dalam kita percaya bahwa kasih Allah lebih besar dari semuanya itu. Kisah nyata seorang misionaris di Afrika menggambarkan ini. Ia pernah ditangkap oleh kelompok bersenjata. Dalam ketakutan, ia hanya mengulang satu kalimat dari Roma 8 ini. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Setiap kali ia diancam, kalimat itu justru menguatkannya. Dan ketika dia dibebaskan, dia bersaksi, aku kehilangan segalanya, tetapi tidak kasih Allah. Kita pun sering menghadapi penjara kecil, rasa takut, luka batin, atau ketidakpastian masa depan. Tetapi Allah terus memeluk kita dalam sayap kasih-Nya, seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Tidak ada yang bisa menghalangi kasih itu. Bahkan dosa kita pun tidak, jika kita mau kembali kepadanya. Paulus Fransiskus menegaskan, kasih Allah selalu lebih besar dari dosa kita. Tidak ada batasan bagi kerahimannya. Saudara-saudara terkasih, hari ini mari kita hidup dalam keyakinan yang sama seperti Paulus. Allah berpihak kepada kita. Mungkin dunia tidak berpihak. Mungkin orang lain menolak. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita.
Biarlah setiap langkah kita hari ini menjadi ungkapan syukur karena kita dicintai tanpa syarat. Dan bila kita merasa jatuh, mari bangkit dengan satu keyakinan. Kasih Allah lebih kuat daripada segala sesuatu. Kasih Allah lebih kuat daripada segala sesuatu. Kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan, tak tergoyahkan oleh dosa dan duka. Engkaulah perlindungan di bawah sayap. Saudara-saudari yang terkasih, kasih Kristus bukan teori, tetapi pengalaman nyata setiap hari. Mari kita jadikan hidup kita kesaksian dari kasih yang tak terkalahkan itu. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.